Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatid, para sepuh yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir, staf pengurus yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diakui umat beliau di dunia hingga ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu, utawi makalah sing nomor 6. Nomor 6. Qala alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam. Asratu min hadhil ummati hum kafarun billahil azim wa yadhunnuna annahul mu'minun al-qatilu li muslimin au zimmiyin bighairi haqqin wasahiru waddayusu alladzi la yagharu ala ahli wa mani'uz zakati wa syaribul khamri wa man wajaba alaihil hajj walam yahujja wasa'i fil fitan wa baba'i usilahi min al harb wa nakihul mar'ati fi duburiha wa nakihu dha rahimi mahramin in alima hadzal af'al halalan kafaroh. Ini hadis menerangkan bahwa ada 10 perkara dari umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hum kafarun billahil adzim. Mereka itu termasuk golongan kafir. Ini terusin Nabi, golongan kafir, termasuk dihukumi kafir. Wa yadhunnuna annahumul mu'minun. Tapi mereka semua mengira bahwa dirinya itu beriman. Tapi ini mboten kafiran ya, mboten kafir gak kafir gak kenal Allah. Wonge ya iman. Cuma dihukumi kafir dan mereka semuanya, kata Rasulullah, mengira dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, al-qatilu li muslimin au dhimmiyin bighairi haqqin. Membunuh orang Islam atau kafir dhimmi tanpa sebab yang benar. Iki anak tadi yang niku raga-raga mateni wong. Kata urusan sepele mateni wong. Atau kafir dhimmi. Kafir itu ada kafir dhimmi dan kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu orang kafir yang berada di negara Islam dan mau bayar pajak kepada pemerintahan Islam. Berarti ini kan ngajak damai. Bukan kok pajak tapi dia berani bayar pajak, berdaulat dengan negara Islam, berarti dia sudah mengajak damai. Tapi yang nomor 2 adalah kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memang sengaja memusuhi orang muslim, ngajak perang. Yang orang Islam itu diperangi, kayak Israel itu kan di Palestina itu perang ya, sembayang dibom,
Itu kafir harbi. Wong sholat ditikam dari belakang, ditembaki dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang Islam semacam ini membunuh orang Islam yang lain tanpa sebab yang benar, orang ini dihukumi termasuk kafir. Karena apa? Membunuh orang Islam, menghilangkan nyawa orang lain ini termasuk dosa besar. Di antaranya termasuk dosa gede nomor 1 musyrik. Musyrik. Nomor 2 mateni wong. Mateni wong. Itu termasuk dosa besar. Memang pembunuhan itu di setiap zaman itu ada. Pokoknya zamannya siapa, mulai zamannya Nabi pertama sampai Nabi terakhir itu pembunuhan. Zamannya Nabi Adam itu sudah ada pembunuhan. Qabil dan Habil. Terjadi peperangan gara-gara urusan wanita. Itu zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau ada sekarang ini kok ono momo kok wong royokan wong wedok paten-patenan wis ora kaget. Zaman biyen mulai kok ono. Nah, kalau sekarang ada orang apa? Ana wong salat ra gara-gara ape ditikam dari belakang. Nah, dari dulu juga ada sahabat yang gugur waktu sholat itu ada. Sahabat Umar juga meninggal ditikam orang. Sahabat Ali juga meninggal ditikam orang. Sahabat Utsman juga ada, juga meninggal dibunuh oleh orang. Apakah mereka itu enggak orang baik? Ya baik. Tambah khulafaur rasyidin. Khalifah setelah Rasulullah wafat dan menantunya Rasulullah, mertuane Rasulullah, menantunya Rasulullah. Umar niku kan mertuane Rasulullah. Ya sahabat, ya Amirul Mukminin, disegani oleh seluruh orang. Tapi kenapa waktu sholat ya isek dibunuh orang? Itu kalau sekarang kan rame. Oh, itu PKI bangkit lagi. Gara-gara ana sembayang dipateni wong. Ya kalau urusan seperti itu dari dulu itu sudah ada. Dari zaman sahabat itu sudah terjadi. Mbah PKI mbok gak ya karo. Sing jelas itu adalah kafir. Nggih. Orang yang membunuh sahabat, orang yang membunuh ahli baitnya Rasulullah wis kafir. Itu dari dulu. Wasahiru tukang santet. Wasahiru tukang santet. Tukang sihir. Sihir. Nah, tukang sihir, tukang santet ini kan mengguna-gunai orang, menyantet orang supaya loro, sakit. Ya ini biasanya kerjaannya orang-orang yang para dukun, gini saya aku gak ngilang dukun. Bukan dukun niku ya akeh, ana dukun bayi, dukun pijet, ana dukun apa mana niku? Sembarang kalir. Tapi kan ada wasahiru tukang sihir itu biasane yo sing akeh sing tukang nglakoni para itu. Para dukun. Enggak semua dukun begitu ndak. Ana dukun sing dukun Islam sing agamane kuat ya gak gelem nyantet wong. Mensihir orang. Jadi merubah pikiran orang, dicuci otaknya. Kadang-kadang banyak toh orang itu disihir. Nah, sihir itu kan dimasuki dengan jin. Kayak perewangan. Akhirnya otaknya itu tercuci menurut apa kata dia. Itu juga termasuk sihir. Cuci. Ya kalau urusan baik ya mending, tapi kalau di dalam urusan yang tidak baik, wah ini salah. Kadang-kadang namanya sihir atau santet itu kan sifatnya membunuh orang lain.
membunuh orang lain. Saya rasa kalau di setiap kampung perkampungan di negara Indonesia ini khususnya ono semacam itu tuh ada. Urusan gaib-gaib itu ada. Cuma orang itu percaya atau tidak karena kita ini kan sebagai orang Islam ya percaya karo gaib. Percaya barang gaib. Karena kadang terjadi semacam itu. Cuma kita tidak usah takut. Nabi ae tahu disihir. Nek cara wong Jawa nabi yo tahu disantet. Tapi wong nabi yo masih diapa-apano ya tetep ditulung karo Gusti Allah. Ditulung karo Allah Subhanahu wa taala. Wadu yusu alladzi la yagharu ala ahli. Wadu yusu alladzi la yagharu alladzi kang la yagharu kang ora cemburu sapa wong ala ahlihi ing atase bojone wong. Jadi yang dimaksud dayus itu adalah orang laki-laki yang tidak pernah cemburu terhadap istrinya, yang mana istrinya digauli oleh orang lain, orang cemburu. Itu namanya dayus. Dayus harimi minaz zaujati wal binti wal ukhti. Di bojone, keluargane, mahrame, anake, dulure timbo warna ae. Bergaul bebas dengan orang lain, kita ini nggak pernah cemburu. Kadang enten wong iku malah dadi mucikari, keluargane didol, nggak punya rasa cemburu terhadap keluarganya, digauli berbuat mesum dengan orang lain. Itu namanya dayus. Dayus. Jadi ini termasuk dihukumi kafir kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wamani uzzakati. Nah, tapi ngeten nih, kalau terus ini. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Rasulullah menyatakan sesungguhnya dari cemburu itu ada cemburu yang dicintai Allah, ada cemburu yang dibenci oleh Allah. Nah iki. Wa inna minal khayla ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Dan ada sombong sing dicintai Allah dan sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amal ghirati allati yuhibbuhallah wal ghiratu fi ribati. Jadi ada cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ghiratu allati begitu Allah wal ghiratu fi ghairi ribati, bukan riba loh ya. Bukan riba yang dimaksud ini. Apa ini artinya ini? Kerubuan. Wa amal khuyala allati yuhibbu Allah faqtiyalu rajulu fil qital wa ikhtiyalu inda shadaqah. Jadi anak sombong iku disenengi oleh Allah, anak sombong dibenci karo Allah Subhanahu wa taala. Nah, sombong sing disenengi oleh Allah iku waktu peperangan dan waktu sedekah. Waktu peperangan dan waktu sedekah. Tapi ada sombong yang mana sombong itu dibenci oleh Allah. Wa amal khaila'u allati yubghiduhallahu fakhtiyalur rajul bil baghi wal fakhri. Jadi sombong sing dibenci Allah itu adalah sombong yang melampaui batas. Melampaui batas.
dan sombong karena membangga-banggakan diri. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang itu dengar khayala atau khuyala itu apa? Orang-orang yang pakaiannya lebih. Jadi nggawa jubah tapi jubahnya klengsre. Klambine gamisan klengsre. Sampai nyaponi embong. Itu namanya khuyala, nggak boleh. Itu kalau niatnya sombong, pamer, nggak boleh, nggak oleh. Karena apa? Niatnya membangga-banggakan harta benda. Niatnya sombong, pamer, kepingin diwasi wong, nek aku iku sugih. Itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wamani uzzakati dan orang yang mencegah mengeluarkan zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufikat lau safaiqa minnar fa ukhma alaiha finari jahannama wa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat uidat lau fi yaumi kana miqdaru 50 alfasana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Niki balasannya wong medhit. Rasulullah mengatakan orang yang punya harta benda, emas, perak tidak dizakati. Tidak dizakati. Ora dizakati, mari ngono ya napa? Illa idza kana yaumul qiyamati sufikat lahu safaiqa minnar. Benjing wong-wong sing ana kaya ngene iki dijak salaman. Dijak salaman. Sing ngejak salaman iku sapa? Api neraka. Jadi dijak salaman karo api neraka. Disalami, dijemok, disentuh oleh api neraka. Biyadihi tangane iki diobong. Nah, disentuh niku lak diobong. Sentuh dengan api berarti terbakar. Maka salaman kan mesti nggawa tangan. Fauhma alaiha binari jahannam bayuk wa biya jambu wa jabinu wa dhahru. Mari ngono ya napa? Diobong, dipanggang, disetrika. Kene niki. Apa niki? Lambung. Nah, lambung. Jambuhu wa jabinu. Nah, jabinu mriki ini. Batuk. Wa dhahru gegere. Nah, wong sing gak gelem ngetokno zakat, duwe harta benda emas, perak tidak dizakati, besok itu akan disalami api neraka. Lambungnya dibakar, batuke disetrika, lambungnya disetrika, gegere disetrika. Nah itu lamanya berapa tahun? Kullama baradat wa idat lahu fi yaumi kana miqdaru 50 alfasana. Lho ngono iku ademe iku selama berapa tahun? Selama 50.000 tahun. Jadi panasnya jenis teliko di neraka itu sampai adem, iku ademe iku 50.000 tahun. Berarti limang berapa hari itu? Kalau dihitung akhirat. Karena satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Berarti 50 hari lagi adem.
tapi hitungan hari akhirat. Kalau di dunia ya 50 tahun, 50.000 tahun lagi adem. Terus kapan ademin? Saking panasnya. Hatta yugda bainal ibad fa yara sabilau imma ilal jannati wa imma ilan nar. Sehingga hamba yang medit, orang yang nggak mau zakat itu diputuskan. Dia mengerti jalannya ke neraka atau ke surga. Jika awak mungko mlebu swarga atau mlebu neraka. Mergo dhuwit iku ya ana sing garakna mlebu swarga, ana dhuwit sing garakna mlebu neraka. Mbakno dhuwit niku. Asline kula kalih panjenengan niki napa niki? Jangan terlalu membangga-banggakan harta benda. Sebabnya apa? Harta benda itu kalau kita banggakan tidak akan selama-lamanya. Orang ira suwe, orang ira abad. Kecuali harta benda itu disodakohno. Toge wis omahe gawedhe, mobile ya apik, bojone 4. Enten sing bojone 4 mriki. Wonten ya. Cuma gak kondom. Bojone 4. Wilayah akeh, nduk tretes duwe, nduk trawas duwe, nduk batu duwe. Pokoke ndi duwe wis. Pabrike wis ra karo-karuan. Lho ngono kuwi ya ditinggal mati, ora digawa. Berarti kan napa? Harta benda itu tidak akan selamanya. Sing digawa ya dilebokno kotak ireng iki. Wae kelas dilebokno iku bener sing digawa. Dadi kula kalian jenengan nek ketemu kotak iku nek subuh usahakan gawa 5.000 ta 2.000 dilebokno mriko. Sing penting ikhlas. Iku meneh sing digawa mati. Masa kok duweke akeh miliaran sedekah kok 2.000. Ayo kebarus. Itu nanti yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergo donya itu tidak akan selamanya. Jabatan ya delok. Jabatan ini paling-paling 5 tahun. Jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden paling 5 tahun. Bukan 5 tahun pilihan mana, nek dadi mana keterima terpilih lagi ya dadi mana 10 tahun. Wis mari ngono wis gak oleh. Mari. Terus apa yang kita banggakan? Besok di akhirat kita ini membanggakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita di surga. Sego niku lho Pak ya. Sego iku nek nang donya tambah suwe tambah busuk. Itu nasi. Tapi nanti kalau di surga nasi itu semakin lama semakin tambah tidak busuk tambah enak. Nah, kewalike nduk donya. Pohon pisang, buah pisang itu kalau di dunia setelah matang 3 hari 5 hari bosok wis. Tapi di surga semakin lama akan semakin tambah enak. Iku nang gone swarga. Rokok Samsu ya ngono. Kakean rokok nang gone donya ya sesek, tapi nduk akhirat nek rokokan tambah suwe tambah sehat. Tambah suwe tambah sehat. Makanya kula kali panjenengan niki napa? Berusahalah. Mumpung isih diparingi Gusti Allah urip. Kok nyawa iku sing duwe Allah. Tidak tahu kita kapan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kontinu iki wae. Wasaribul khamri, orang yang meminum khamr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saribul khamri yuksaru wal kauzu mu'allakun fi unuki wal qadahu fi yadi wa huwa antanu min kulli jifatin al ardi al anhu kullu man yamurru alaihi minal khalqi. Orang peminum khamar yuksarul
Wal kauzu mu'allakun. Kauzun niku artine kendi. Kendi, semerap kendi nggih. Kendi untuk minum niku lho. Nek cara Surabaya kendi niku lho angel kadang-kadang. Sing ana teko. Teko, kendi. Kendi itu kan terbuat dari tanah liat. Tanah liat dimplek-mplek terus dibunderi dikai bolongan. Terus diobong, dibakar, itu namanya kendi. Wal qadahu wa mu'allakun fi unuki, digantung nang ndok kene. Dadi kendine iku tremose utawa kendine telkome, tekone utawa baskome iku meneh digandulno ndok kene. Nek tau ngombe bolak-balik angger dina ngombe ae. Nek kono ngombe, nek kono ngombe, nek kono ngombe secara kasarane botol lah. Botol wis. Botol iku meneh digandulno ndok kene. Nah nek entek telung kerat wayahe pesta, kadang kan enten wong mantenan iku pesta tuku botol ngombe minum-minuman keras beberapa kerat. Iku entek kabeh. Digandulno ndok kene kabeh. Iki ora kaboten. Mari ngono napa? Wal qadahu cingkir. Cingkir gelas. Dadi kendine utawa botole, tekone, gelasnya digandulno lho kene. Gelasnya biadi le, gelasnya digawa. Biadi wa huwa antanu min kulli jifatin alal ard. Dan itu baunya lebih busuk daripada bangkai di atas bumi. Yal anhu kullama yamurru alaihi minal khalqi. Seluruh orang yang lewat akan melaknat orang yang ahli minum khamr. Angger makhluke Allah wong iku gaene mendem iku ben melaknat menghujat, nek cara wong Surabaya misui kabeh. Dipisui kabeh. Saking ambune saking basine. Dadi khamr niku nek wong gaene minum khamr nek nggone donya itu besok di akhirat baunya basin. Lebih basin daripada bangkai. Tapi kalau orang itu mukmin tidak pernah minum khamr, menjauhi mabuk-mabukan, nanti di surga itu ada sungai khamr. Nah, sungai khamr. Iku ndok kono rasanya lebih enak daripada khamr dunia. Nyekuno dihalalno mbek Allah. Besok do akhirat iku sing haram-haram nek donya halal kabeh. Nek swarga celeng iku nek donya haram. Asu iku haram. Meneh nek swarga iku halal. Halal. Khamr iku haram nek donya, meneh nek swarga halal. Dadi kuwabe dihalalno kabeh. Sembayang iku wajib nek donya, besok nek swarga wis gak sembayang. Karek nampa enake tok. Dadi cara mergawe iku wis karek nampa ganjaran. As-sawab biqadri ta'ab. Opah iku diukur karo kangelane. Nek kula kali panjenengan nek donya iki kangelan tenanan, insyaallah ya diopahi karo Allah. Cuma kula kali panjenengan niki jangan terlalu pede aku wis salat oleh swarga. Salat oleh swarga. Ten swarga niku selama-lamanya. Lah lek sembayange mek 20 tahun berarti swargane mek 20 tahun. Nek banggano salat. Kula kali panjenengan niki jangan membanggakan amal. Wis aku wis nglakoni ibadah, aku mau mlebu swarga wis jelas. Rasa-rasane nek amal kula kali jenengan niki gen nebus swarga iku gak cukup. Ora cukup. Mergo apa? Kakean dosa. Dosane lho akeh. Rono ngrasani wong, nek kono nggonem wong. Durung dosa-dosa lainnya. Nabi Adam iku sing ora tau dosa, nglakoni salah ping pisan tok, nek swarga iku lho didono. Nabi Adam gara-gara makan buah khuldi. Itu digurung dipangan sendok kene tok iki. Itu Nabi Adam. Padahal sudah berada di surga. Lah kita ini manusia
sing selalu berbuat dosa, akeh salahe ora dina-dina kadang misuhi wong, ngono iku kepengin mlebu swarga. Kira-kira cukup gak amal kula kali panjenengan? Makanya cuma napa? Siji mengharap belas kasihane sing di swarga. Arep-arep rahmate Gusti Allah. Karo syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mlebu swarga iku merga oleh rahmate Allah, merga napa? Oleh syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula kali panjenengan kalau membanggakan amal, belum tentu amal ini diterima oleh Allah. Terlalu dibangga-banggakno, aku wis salat, aku wis nglakoni apik, akhirnya saenake dhewe. Sementara dosa yang kita perlakukan tidak pernah teringat di pelupuk mata. Dosane ora tahu ketok, sing ketok apike, sing ketok rumangsa apik nang gone awake dhewe. Sing ketok rumangsa apike tok. Niki manusia. Jadi orang-orang yang selalu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini napa kula kali panjenengan intine aja bangga-banggakno amale saleh. Amal saleh. Kadang-kadang amal sedikit yang kita tidak tahu dengan rasa ikhlas iku ditampa mbek Allah, jalari seluruh amal baik kita diterima karo Gusti Allah oleh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan dini iki. Waman wajaba alail hajja falam yahujju. Wong sing wajib haji tapi ora, wong sing mampu haji tapi gak gelem lunga haji. Jadi wong sing lunga, sing mampu lunga haji tapi gak gelem budal ndok Mekah. Terus ya Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang kufur, ingkar terhadap kewajiban ibadah haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada seluruh alam. Jadi kula kali panjenengan le umpama kok ape berangkat kaji ora iso ya teko sik nang Mekah umroh minimal. Kok haji saiki suwe. Sampai kaji plus ya larang. Kemarin kaji Puroda itu piro itu? 260. Berangkatnya tersendat-sendat. Saya kemarin ini waktu haji kemarin ini ditelepon teman saya di Jakarta, katanya mau berangkat haji, bayar Puroda 250 atau 260. Itu enggak bisa berangkat. Sama Bojonegoro itu ada 105 Kiai Bojonegoro yang berangkat 5, yang 100 kelalaran. Sing 100 kelalaran. Jam 12 malam telepon saya. Aku tolong dongakno jamaah aku iso lolos berangkat haji. Tapi ini nego. Suruh bayar apa? 45 juta lagi per orang. Berarti 260 ditambah 45 itu kan sudah 300 lebih. Akhirnya bisa lolos berangkat. Itu haji furoda. Nah, kita ini kalau mampu. Namanya orang itu kalau nih wis duit kepengin karepe iku kuat, masih sak miliar loh dibayar. Ini paribasan. Nek kepengin tenanan duwe akeh. Nek wis kepengin lunga haji urung iso ana waktune, akhirnya apa? Masih sak miliar loh ditukun. Kalau kadang semacam itu ada yang habis sampai setengah M. Daripada orang bisa budal, nah isin wis pamitan, wis selametan, wis bancaan, tonggo-tonggo dipamiti kabeh, dulure dipamiti kabeh, tibake batal. Saya ini pernah diundang tetangga saya. Oh, katanya mau apa? Selamatan mau naik haji. Saya yang suruh mimpin doa. Mari ngono isu wis berangkat dadakna batal, enggak sido.
Saya kula niki domeng tangga-tangga dongamu gak mandi. Wis mari didongani kok label haji batal. Ternyata apa? Kena tipu, belum punya paspor, iku lho wis wani berangkat. Orang di paspor kok wis selamatan. Orang di paspor wis wani selamatan tapi budal do Mekah. Ini apa ini? Termasuk haji. Jikalau kita semuanya mampu. Wis mampu lunga haji tapi gak gelem lunga haji, iki dihukumi kufur karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus karena saya ini terus dan tanggung. Wababi usilahi min ahlil harbi, menjual alat perang tetapi tidak buat perang. Jadi dodolan gaman tapi bukan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhikul mar'ati fi duburiha, bersetubuh dengan wanita dari dubur. Nah, dari dubur itu dilaknat oleh Allah. Gak oleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahu. Wanita itu adalah ibaratnya sandanganmu dan kalian adalah sandangannya wanita. Tapi hindari dari dubur. Tekong mburi yo sakarepmu tapi aja bolongane dubur. Paham nggih? Dubur kan paham ya? Yang keluar kotoran itu dubur. Itu enggak boleh. Wa nahiku darahimin mahramin in alima hadil af'al halalan kafaro. Jadi nikah karo wong sing haram dinikah. Tentunya dulure, pokoknya mahrame, keluargane dinikah dewi, dirabi dewi. In alima hadzal af'al halalan kafaro. Kalau dia itu sudah tahu itu nggak boleh kok dianggap halal, maka itu hukumnya kufur, dihukumi kafir. Nah nek gak ro siji maneh. Soale hukum gak ro iku ya siji maneh. In ana kono kan tulisannya in alima, lamun to ngerti. Jadi apabila tahu kalau itu adalah masih familinya dan itu dianggap halal, itu tidak boleh. Amma idza taqada annahu haramun fala yakfur. Tapi jikalau orang itu wis kadung nglakoni ngono, tapi dia punya keyakinan ini asline iku gak oleh, asline iku haram. Tapi aku kesandung, kejegur nglakoni penggawean ngene, itu hukumnya tidak kafir. Tapi andai kata iki wis nas haram kok menganggap ini halal karena ini dulure atau keluargane, ini hukumnya kafir. Ini sudah habis, mudah-mudahan jadi keterangan manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wonten sing pertanyaan